mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul pelaksanaan pemeriksaan jentik nyamuk pada badan air di Desa Suandrapuri, Kecamatan Johan Pangawan, Kabupaten Aceh Barat. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedi 2 dengan dosen pengampu Ibu Eva Florentina Kusmawardani, SKM MMP. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya, Nadira Delia, Saya Maksura, Saya Ayu, saya Lydia Pratini, saya Suryati Alfiza. Baik, langsung saja kita mulai pada slide pertama. Di sini ada latar belakang. Penyakit yang ditularkan melalui vektor nyamuk seperti DBD, malaria, chikungunya, hingga saat ini menjadi tantangan serius dalam bidang kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh. Salah satu upaya penting untuk menekan penyebaran penyakit ini adalah melalui pengendalian vektor, khususnya nyamuk, sebagai agent utama penularan. Tahap hidup nyamuk yang berangsur di air, terutama pada fase jentik ini, menjadi sasaran strategis dalam program pencegahan dini. Selanjutnya, Desa Suandrapuri berada dalam cakupan kerja Puskesmas Wali B, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Lingkungan desa ini memiliki sejumlah badan air seperti parit, kolam, genangan air hujan, serta tempat penampungan air lainnya yang berpotensi menjadi lokasi berkembangbiakan nyamuk. Dan jika tidak diawasi secara rutin, keberadaan jentik di tempat tersebut akan meningkatkan risiko penularan penyakit berbasis vektor di tengah masyarakat. Selanjutnya adalah identifikasi kegiatan. Kegiatan yang berjudul pelaksanaan pemeriksaan jentik nyamuk pada badan air Desa Suandrapuri kami lakukan secara door to door terhadap 4 rumah, masing-masing berada di Desa Merak, Dusun Garuda, dan 2 lainnya di Dusun 1, Desa Suandrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Dan kegiatan kami lakukan pada hari Rabu, 11 Juni 2025, mulai dari pukul 10:45 hingga 12:30 menit. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi 2. Baik teman-teman, selanjutnya ada deskripsi kegiatan. Kegiatan pelaksanaan jentik nyamuk dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025 di 4 rumah warga Desa Suandrapuri. Setiap lokasi dipilih berdasarkan kriteria keberadaan tempat-tempat penampungan air dan kondisi lingkungan yang memungkinkan berkembangbiaknya jentik nyamuk. Selanjutnya, ada hasil dan objek penelitian yang telah kami lakukan di Desa Suandrapuri, yaitu kami mendapatkan 10 badan air yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan jentik nyamuk. Yang pertama ada kolam ikan, gayung bekas, sumur, parit, timba, ban bekas, botol aqua, pot bunga, ember cat, dan selanjutnya bak mandi. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan laboratorium. Ada di kolam ikan, di ban bekas, parit, gayung bekas, botol aqua bekas, pot bunga, sumur, bak mandi, ember cat, dan juga timba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian metode identifikasi dan pengambilan sampel, yang dimana lokasinya itu pengambilan sampel dilakukan di 4 rumah di Desa Suandrapuri, yang dimana memiliki potensi tempat berkembangbiaknya jentik nyamuk seperti kolam bekas, parit, dan tempat penampungan air terbuka, dan lain-lain. Nah, alat yang kami gunakan itu ialah mikroskop, wadah sampel air, alat pencetak data, alat perekam, pipet, tetes, dan kaca pelompat, yang dimana prosedurnya itu kami mengamati dan memiliki tempat yang potensi menjadi sampel jentik di ember penampungan air hujan dan bejana terbuka yang berada di halaman belakang rumah. Yang kedua ada pemeriksaan di rumah Ibu Mariani, yaitu usia 55 tahun di Dusun Garuda. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya jentik pada bekas kolam ikan yang tidak terpakai, serta di dalam bak mandi yang jarang dikuras. Selanjutnya ada pemeriksaan di rumah Bapak Hidayat, usia 33 tahun di Dusun 1. Rumah ini memiliki halaman belakang yang cukup luas, namun tidak tertata dengan banyaknya genangan air di sekitar bekas parit dan tumpukan ban bekas. Ditemukan jentik dalam jumlah tinggi pada beberapa tempayan dan wadah yang tidak tertutup.
Selanjutnya ada pemeriksaan di rumah Bapak Saiful Azhar, usia 70 tahun, yaitu di Dusun 1. Rumah ini terlihat cukup bersih dan tertata, namun pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan adanya jentik pada wadah plastik bekas yang terletak di luar rumah. Selanjutnya, nah teman-teman, secara keseluruhan dari keempat rumah yang diperiksa, semuanya menunjukkan adanya keberadaan jentik, baik dalam jumlah sedang maupun tinggi. Ini merupakan indikator bahwa lingkungan pemukiman desa Suwa Indrapuri berada dalam kondisi risiko tinggi terhadap penyebaran penyakit berbasis vektor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Profesor. Selanjutnya ada analisis kepadatan lava dan penilaian risiko. Yang pertama itu adalah perhitungan angka bebas jentik. Pada kegiatan ini total ada 4 rumah yang kami periksa secara langsung. Keempat rumah tersebut seluruhnya menunjukkan keberadaan jentik nyamuk, baik di dalam rumah maupun di lingkungan sekitarnya, seperti halaman rumah, parit, bejana, dan wadah terbuka. Maka dari itu jumlah rumah yang terdapat jentik nyamuk yang tanpa jentik nyamuk itu ada 4. Rumah yang diperiksa itu ada 4. Jadi total ABJ-nya 0/4 dikali 10%. Jadi hasilnya 0%. Dengan demikian ABJ desa Suwa Indrapuri adalah 0%, yang berarti seluruh rumah terindikasi sebagai tempat berkembang biaknya jentik nyamuk. Yang kedua itu tingkat kepadatan lava. Selain nilai ABJ, tingkat kepadatan lava juga menjadi indikator penting untuk memahami sejauh mana lingkungan telah terkontaminasi oleh aktivitas reproduksi nyamuk. Pengamatan langsung menunjukkan bahwa jumlah lava dalam satu wadah bisa mencapai puluhan individu, terutama di lokasi seperti kolam bekas, ban, dan bak mandi yang tidak tertutup, tidak dibersihkan secara berkala. Yang ketiga, sumber-sumber risiko penularan penyakit vektor. Temuan laporan menunjukkan bahwa jentik ditemukan baik di dalam rumah seperti bak mandi, tempayan, maupun di luar rumah seperti ban bekas, bejana plastik, dan parit. Ini penting karena menunjukkan bahwa risiko penularan tidak hanya terbatas pada area dalam rumah saja, tetapi juga di luar rumah, yang memperbesar peluang interaksi antara nyamuk dan manusia sepanjang hari. Yang keempat, risiko epidemiologi bagi masyarakat. Berdasarkan data dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa desa Suwa Indrapuri memiliki lingkungan yang sangat kondusif bagi perkembangbiakan nyamuk. Nilai ABJ-nya adalah 0%, menandakan bahwa tidak ada rumah yang terbebas dari jentik nyamuk, yang artinya secara epidemiologi potensi penularan penyakit vektor berada pada tingkat maksimal. Yang kelima, relevansi dengan strategi pencegahan, yaitu edukasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya 3M+ dan pengenalan tempat-tempat perlindungan nyamuk yang sering terabaikan. Selanjutnya itu adalah aktivasi kader jumantik dan pemantauan jentik ribuan. Yang selanjutnya intervensi struktural seperti perbaikan saluran air, pengelolaan sampah, dan lain-lain. Dan selanjutnya peraturan desa yang mewajibkan kegiatan PSN dan memberikan sanksi atau insentif sesuai hasil evaluasi ABJ tingkat dusun atau RT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor risiko sosial dan perilaku masyarakat. Membangun perilaku sehat di masyarakat adalah tantangan kompleks yang akarnya saling terkait. Kita sering menemukan rendahnya pengetahuan masyarakat yang salah persepsi tentang pentingnya kesehatan dan dampaknya, yang kemudian memicu kebiasaan dan pola hidup yang kurang mendukung kesehatan lingkungan. Bayangkan saja
Jika masyarakat tidak tahu atau merasa tidak penting untuk membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan buruk pun akan sulit dihilangkan. Ditambah lagi ketidakhadiran intensif dan sanksi sosial juga berperan tanpa adanya dorongan pasif atau konsekuensi negatif. Perilaku buruk cenderung sulit berubah. Masalah ini diperparah dengan minimnya edukasi yang efektif dan peran kader kesehatan yang belum optimal, padahal mereka adalah ujung tombak informasi di lapangan. Semua faktor-faktor ini pada akhirnya menyoroti suatu solusi penting. Yang pertama, pendekatan berbasis masyarakat ini berarti kita tidak bisa lagi hanya datang dengan program dari atas yang saya jelaskan tadi dan berharap masyarakat langsung berubah. Sebaliknya kita harus menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek. Mereka harus dilibatkan secara aktif, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan solusi, hingga pelaksanaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya menggali potensi lokal, memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan, serta membangun rasa kepemilikan sehingga mereka bertanggung jawab penuh terhadap program. Intinya, masalah perilaku kesehatan bukan hanya soal kurangnya informasi, melainkan juga dimensi sosial, budaya, dan struktural. Oleh karena itu, solusinya harus holistik dan partisipatif dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat dari segala upaya perubahan. Dengan begitu kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berdaya secara berkelanjutan. Kemudian kesimpulannya, pelaksanaan pemeriksaan jentik nyamuk pada badan air di Desa Suwa Indrapuri, wilayah kerja Puskesmas Suwa Ibe, merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan penyakit yang dikeluarkan dari Pemkab seperti demam berdarah dengue. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau keberadaan jentik Aedes aegypti, nyamuk penyebab DBD, di berbagai tempat penampungan air dan genangan yang berpotensi menjadi sangat membahayakan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi